Telah dikatakan bahwasanya manusia itu keluar dari salat atas 3 bagian. Orang sembahyang ke masjid berjamaah, bulikan 3 kelompok macam nambulikan itu. 1 kelompok dengan 25 salat. Ada yang bulik ke rumah membawa pahala 27 karena sembahyang berjamaahnya. Yaitu orang-orang yang bertakbir dan rukuk setelah imam. Artinya orang ini gerak-geriknya sesudah imam. Kadang mendahului pada imam, kadang maimbai imam. Dan kadang terlalu berdudi daripada imam. Nah, ini orang bulik membawa sembahyang fadilat jamaah 27 pahala. Yang kedua, 1 kelompok dengan 1 salat. Ada orang ke masjid bulik pahala sama sembahyang sorangan. Pahala jamaah kada dapat, yaitu orang-orang yang menyamai selalu bersamaan dengan imam. Pahala jamaah kada dapat. Yang ketiga, 1 kelompok dengan tidak mendapatkan salat, yaitu orang-orang yang mendahului imam. Ini perai. Kada dapat pahala dan bisa sembahyangnya kada sah kalau yang didahuluinya itu takbiratul ihram. Telah terdapat perbedaan pendapat mengenai imam dalam rukuk, apakah menanti orang yang masuk supaya dapat menyusul agar dia mendapat keutamaan jamaah dan mereka mendapatkan rakaat. Imam rukuk, ada orang di belakang gelabak-gelabak datang nama ikut imam. Amun imam ni sami Allahu liman hamidah kada dapat rakaat nih. Apakah imam ni sunat menghadangi balawas rukuk supaya nang datang ni sampat umpat rukuk lawan imam dapat rakaatnya? Apakah menanti orang yang masuk supaya dapat menyusul agar ia mendapat keutamaan jamaah dan mereka mendapatkan rakaat? Barangkali yang lebih utama adalah hal itu disertai ikhlas. Boleh menunggu tapi ikhlas. Dalam kitab lain ditambah lagi di samping ikhlas, nang talambat ni orangnya kada katuju bala lambat yang datang ini. Mengkebiasaan nang pelambatnya datang jangan dihadangi pada waktu rukuk itu. Hal itu tidak mengapa apabila tidak tampak perbedaan yang jelas sebagai hadirin, karena sesungguhnya hak mereka itu dipelihara pada meninggalkan memanjangkan atas mereka itu. Artinya boleh aja menghadani satu umat supaya sahabat dapat rakaat, tapi jangan terlalu lawas karena nang hadir ini dijaga juga haknya. Yang ketiga, dalam tasyahud, dalam doa tasyahud imam tidak menambah atas kadar tasyahud karena khawatir dari pemanjangan. Kan imbah Hamidum Majid, kita sunat di situ berdoa. Sunat doa dibaca. Doa nang apakah? Tapi doa yang diajarkan Nabi lebih baik. Tapi jangan terlalu panjang. Kadar panjangnya macam apa? Kadar lawasnya sakadar mulai at-tahiyatul mubarakah sampai kepada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya itu panjangnya ayuhan ditambah lagi. Dan ia tidak mengkhususkan dirinya dalam doa. Nah, di sini Imam Al-Ghazali perlu diketahui, Imam Ghazali ada berbeda pendapat dengan ulama-ulama yang lain. Dan ia tidak mengkhususkan dirinya dalam doa, tetapi ia datangkan dengan lafaz jamak. Maka ia ucapkan Allahumma ghfir lana. Ini imam. Makmum biasa saja kan imbah Hamidum Majid Allahumma ghfir li, biasa kayak itu kan, Allahumma ghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu. Itu kalau kita jadi makmum. Kalau kita jadi imam mesti Allahumma ghfir lana.
Allahumma ighfir lana ma apa. Artinya ya Allah ampunilah kami, dan jangan mengucapkan Allahumma ighfirli ma qaddamtu. Mesti Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna, itu seterusnya. Dan jangan mengucapkan Allahumma ighfirli, artinya ya Allah ampunilah saya. Karena telah dimakruhkan imam itu mengkhususkan bagi dirinya dalam berdoa. Nah, di sini ada perselisihan dengan ulama-ulama lain. Ulama-ulama ahli fikih mengatakan bahwa yang imam itu disuruh memakai kalimat jamak hanya pada waktu qunut. Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma. Nah, itu aja. Kalau lain pada doa qunut, doa duduk tasahud, doa duduk antara dua sujud, biasa saja rabbighfirli, ada usah rabbighfir lana, ada usah si imam. Nah, ini yang mu'tamad, yang lebih kuat daripada pendapat Imam Ghazali ini. Dan tidak mengapa ia memohon perlindungan dalam tasyahud dengan 5 kalimat yang maksur yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia mengucapkan na'udzubika min azabi jahannam wa azabil qabri wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal wa iza aradta biqaumin fitnatan faqbidna ilaika ghaira maftunin. Jadi kalau Imam Ghazali, imam mesti macam itu berdoa. Na'udzubika. Na jamak artinya kami. Nah, kalau imam-imam yang lain dari Ghazali, apa yang dikatakan Nabi itu dicontoh. Bila Nabi mengajarkan itu kada jamak, berarti kada usah jamak. Allahumma inni a'udzubika. A'u aja, kada usah na'u. Karena Nabi membaca a'u aja. Artinya kami berlindung kepadamu ya Allah dari siksa neraka jahanam dan siksa kubur. Kami berlindung kepadamu dari fitnah cobaan hidup dan cobaan mati, dan dari fitnah cobaan Masihid Dajjal. Apabila engkau ya Allah menghendaki fitnah bagi suatu kaum, maka matikanlah kami kepadamu dengan tidak terkena fitnah. Ini doa. Ya Allah, apabila engkau hendak menurunkan fitnah di kampung ini, fitnah artinya macam perang saudara atau ada seumpamanya itu, matikanlah kami sebelum terjadi itu. Maka matikanlah kami kepadamu dengan tidak terkena fitnah. Dan dikatakan Dajjal itu disebut Masih karena ia menjelajahi bumi dengan sepanjangnya. Dan ada yang mengatakan ia dihapus matanya, yakni hilang sinar matanya. Arti Masih Dajjal itu. Adapun tugas salam maka ada 3, yaitu ia berniat memberi salam kepada kaum dan malaikat dengan 2 salam itu. Ini si imam, Assalamualaikum warahmatullah. Kumnya itu ke mana? Assalamualaikum warahmatullah. Selamat atas kamu dan rahmat Allah. Kamu siapa? Nah, artinya kamu itu nang hadir di sebelah sini, malaikat nang ada di sebelah situ. Karena yang kedua, Assalamualaikum warahmatullah, jamaah nang di sebelah sini dia khitab dengan kumnya itu. Makmum pun kayaknya Assalamualaikum, tujuan makmum apa? Menjawab salam imam itu. Ia berniat memberi salam kepada kaum dan malaikat dengan 2 salam itu. Yang kedua, ia tetap tidak berpindah dulu setelah salam. Assalamualaikum warahmatullah. Jangan langsung buka imam.
jangan berpindah dulu setelah salam. Demikianlah Rasulullah SAW melakukannya, juga Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Lalu ia salat sunat di tempat lain. Jika di belakangnya terdapat jamaah perempuan, maka ia Nabi tidak berdiri sehingga mereka pergi. Di dalam hadis masyhur bahwasanya beliau Nabi SAW tidaklah duduk kecuali sekedar bacaan beliau, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalal wal ikram. Artinya, ya Allah, engkaulah zat yang maha sejahtera, daripada mula kesejahteraan itu maha suci engkau, wahai zat yang maha besar dan maha mulia. Jadi kalau wirid nang kita baca sembahyang tuh, nang mulai nang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah itu semua wirid itu datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan diulah ulama, itu ada. Itu dari hadis-hadis semua. Cuma Nabi kita kadang menyusun macam itu. Makanya wirid sini mata pura belayan susunannya. Kenapa? Karena susunannya bukan dari Nabi. Nabi seputong-seputong aja mengajari. Ya, Nabi sembahyang baik membaca la ilaha illallah 10 kali, baik membaca tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, baik membaca ayat kursi sembahyang. Lalu disusun oleh ulama supaya terangkum semuaan itu. Kalau wiridnya itu dari Nabi, bukan dari ulama. Nah, itu semacam. Yang kedua, di zaman Nabi itu kadada berdarau wirid macam kita ini, masing-masing baca wirid dan begimit semuaan. Nah, kata dikomando oleh imam wirid itu kada. Jadi assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum, masing-masing bacaan. Kalau tidak membulikan sembahyang kada ada. Cuma bacaan, cuma masing-masingnya penuh orang bacaan. Cuma kada berdarau itu. Nah, kalau kayak apa hukumnya berdarau kayak kita rajin itu berwirid? Ujar ulama-ulama fikih mengatakan bahwa itu adalah bid'ah. Bid'ah artinya kada diajarkan Rasulullah. Bila bid'ah itu artinya kada baik. Kecuali tujuannya badaraun itu adalah si imam ni benyaring baca wirid itu untuk menggiring makmum nang kada tapi hafal wirid. Makmum nih suruh baca wirid sorangan bisa ada nang kada hafal. Cuman orang banyak kau aja mengiringi semuaan itu. Nah, jadi imam benyaring tujuannya apa? Supaya nang kada tapi hafal wirid kau mengiringi. Nah, amun macam itu kada jadi bid'ah, kada jadi makruh. Amun samuan itu punya hafal saja lawan wirid, kada usah benyaring-nyaringan itu. Kayak itu yang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, apabila ia duduk setelah salam maka sayogianya ia menghadap muka kepada manusia, dan makruh bagi makmum berdiri sebelum menulihnya imam. Telah diriwayatkan dari Talha dan Az-Zubair radhiyallahu anhuma bahwasanya mereka berdua salat di belakang imam. Ketika mereka berdua salam, mereka berkata kepada imam, alangkah baik salatmu dan alangkah sempurnanya, kecuali satu hal, yaitu ketika kamu salam kamu tidak menolehkan wajahmu kepada manusia, langsung buka. Kemudian mereka berkata kepada manusia, alangkah baik salatmu melainkan kamu pergi sebelum imam menoleh kamu. Kemudian imam pergi sekehendaknya. Jadi sembahyang tu imam kemana buliknya, jalan kiri, jalan kanan, jalan muka, terserah. Itu Nabi kadang menentukan dari sebelah kanannya atau kirinya, sedangkan sebelah kanan lebih disukai. Inilah tugas imam pada semua salat tadi. Adapun salat subuh maka padanya ditambahkan doa kunut, maka imam mengucap Allahumma hdina, artinya ya Allah tunjukilah kami, dan jangan ia mengucap Allahumma hdini, artinya ya Allah tunjukilah saya. Dan makmum mengucapkan amin.
Apabila imam sampai bacaan innaka taqdi wa la yuqda alaik, artinya sesungguhnya engkau memutuskan dan engkau tidak diputuskan, maka tidak layak untuk dibacakan amin. Sampai amin ke situ, amin jangan lagi. Karena itu adalah pujian, maka makmum membaca bersama imam. Makmum mengucapkan seperti perkataan imam atau mengucapkan bala wa ana ala dzalik minasyahidin. Jar imam innaka taqdi wa la yuqda alaik. Iringi atau kada usah mengiringi, gantiannya bala wa ana ala dzalik minasyahidin. Artinya ya, saya termasuk orang yang menjadi saksi atas yang demikian itu. Atau sadaqta wa barirta. Jadi si imam innaka taqdi wa la yuqda alaik, biar makmum sadaqta wa barirta. Nah, amunnya kada hendak menyamai imam boleh aja juga. Artinya kamu benar dan kamu berbuat kebajikan. Dan kalimat yang serupa itu. Telah diriwayatkan hadis tentang pengangkatan tangan pada kunut. Kunut itu angkat tangan atau kada? Itu khilaf ulang ulama. Ada mengatakan angkat, ada mengatakan kada. Apabila hadis itu sahih, maka hal itu disunnatkan. Meskipun itu berbeda dengan doa di akhir tasyahud. Karena dengan sebab doa itu tangan tidak diangkat, tetapi berpegang atas taukib apa yang datang dari Rasul. Dan antara keduanya juga terdapat perbedaan, yaitu tangan mempunyai tugas dalam tasyahud, yaitu diletakkan di atas dua paha dengan cara tertentu. Dan tidak ada tugas bagi tangan di sini doa kunut. Ini alasannya, amun doa kunut disunatakan mengangkat tangan, napa doa tasyahud kada angkat tangan kita? Sama apa doa? Nah, jadi dijawab waktu kunut itu tangan kita kada ada tugas napa-napa perai, baik beangkat. Amun tasyahud tangan kita ada tugas, nah kan diintang paha beandak ada aturannya. Maka tidak jauh bahwa mengangkat tangan adalah tugasnya di dalam kunut itu. Karena itu sesuai dengan doa, wallahu alam. Inilah jumlah adab-adab makmum dan keimaman, wallahul muwaffiq. Kemudian bab kelima mengenai keutamaan adab-adab, sunat-sunat dan syarat-syarat Jumat. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة.
فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.